Kuatnya elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuat partai politik gamang dalam menentukan calon penantang Ahok. Bahkan sosok Ahok dapat membuat dua partai yang terpecah saat Pilpres lalu, yakni PDI Perjuangan dan Gerindra, berpikir untuk bernostalgia seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 silam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok terlihat berseri saat dirinya menerima penghargaan dari pemerintah di Istana Negara hari ini. Tidak tanggung-tanggung, Ahok mendapatkan 4 penghargaan sekaligus dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil dalam acara Musyawarah Pembangunan Nasional Musrenbangnas 2016. Sebagai pemimpin Provinsi DKI Jakarta, Ahok berhasil melakukan inovasi dan pencapaian di bidang pembangunan. Ya, selain berprestasi dalam membangun Jakarta, Ahok juga punya prestasi membangun komunikasi politik yang dulu renggang menjadi harmonis. Dua partai yang bersiteru dalam Pilpres 2014 lalu, PDI Perjuangan dan Gerindra, dikabarkan tengah intens berkomunikasi untuk bersatu melawan Ahok. Mencoba menjalin komunikasi politik dan kemungkinan koalisi PDIP dan Gerindra. Insya Allah. Ini bentuk dari kesiapan dengan hadir pagi ini di sini. Komunikasi politik dan Gerindra sering kita lakukan maupun dengan partai-partai lain. Minggu-minggu ini mudah-mudahan kami juga akan menjajaki koalisi, bukan koalisi ya, kita menjajaki komunikasi politik dengan PKS, dengan partai-partai yang lain. Ini dalam rangka untuk membangun kesepahaman, melihat prospek Jakarta ke depan mau kita bawa kemana. Lalu, bagaimana Ahok menanggapinya? Bu Mega belum bilang ada kemungkinan itu. Namun menurut pengamat, kerjasama politik antara PDIP dan Partai Gerindra akan sulit terwujud bila kedua partai berambisi menjadi parpol penguasa di pemilu 2019 nanti. Jelas survei mengatakan Ahok sangat kuat dari sisi elektabilitas, sehingga orang kemudian menggunakan logika sebaliknya. Kalau ingin mengalahkan Ahok, tentu saja dua partai besar yang ada di DKI harus bergabung. Dalam hal ini PDIP dengan Gerindra. Tapi kalau kita baca dari sisi kepentingan yang jauh lebih besar, saya meyakini sulit buat PDIP bergabung dengan Gerindra, karena harus dilihat pengalaman dari 2012, siapa yang bisa merebut Jakarta, dia kemudian juga berpeluang untuk bisa memenangkan pemilu di level nasional. Kalau sudah begini, kita tunggu saja siapa calon kuat yang dipersiapkan PDI Perjuangan dan Gerindra untuk melawan Ahok. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Integritas, kemampuan manajerial dan intelektualitas 26 bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan diukur hari ini. Namun perlu diingat, lulus psikotes tidak menjamin seorang kandidat memperoleh tiket partai. Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno, Abraham Lunggana alias Lulung, hingga Hasnaini Muin yang dikenal sebagai wanita emas meramaikan bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP. Keempat nama yang belakangan populer ini berbaur dengan puluhan bakal calon gubernur lainnya untuk mengikuti psikotes di kantor DPP PDIP. Psikotes ini diadakan untuk mengukur integritas, kemampuan manajerial, hingga aspek kepemimpinan. Namun, patut diingat, memperoleh nilai tinggi tidak menjamin seorang kandidat menjadi calon yang diusung PDIP. Dari struktural partai memberikan masukan kepada DPP partai, kemudian kita paparkan bagaimana hasil-hasil survei, kami paparkan juga dari tim yang melakukan fit and proper, hasil assessment dari para ahli psikologi juga disampaikan itu dalam bentuk matriks, dan kemudian pemetaan politik. Nah, dari situlah kemudian ditetapkan pasangan calon tersebut. Bila Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut berbagai prosedur untuk memperoleh tiket partai, bakal calon gubernur Yusril Iza Mahendra menjawab lebih lugas. Kan semuanya yang menentukan akhirnya ada pada Ibu Megawati. Ya, panitia sendiri sudah mengatakan bahwa mereka melakukan penjaringan, tapi nama-nama itu diserahkan kepada Ibu Megawati, karena beliau yang akan memberikan keputusan akhir siapa yang akan dimajukan sebagai calon gubernur DKI sekarang ini.
Bila Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri adalah pemegang kata akhir, masih adakah manfaat untuk mengikuti rangkaian seleksi ini? Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan sulit bagi PDIP sebagai partai kader memberi tiket bagi calon di luar kader partainya. Analisa Yunarto bisa jadi benar bila melihat kemesraan Megawati dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini yang santer disebut akan bertarung dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila dan Papua itulah nyawa, jiwa itu baik dari Ahok, silahkan dan pasti bisa menang. Tapi kalau nggak ada jangan menang. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Kalau tadi didengar statement dari Ibu Risma begitu, saya nggak mungkin meninggalkan Surabaya gitu karena sudah memiliki komitmen dengan warga Surabaya. Tapi kalau saya juga nggak mungkin nggak nurut sama ibu gitu ya. Kira-kira mana yang lebih kuat nih Mas Hanta? Iya, itu tergantung Ibu Risma tentunya. Tapi sejak awal memang kita sering mendengarkan statement Ibu Risma yang sangat sayang kepada Surabaya ya, karena sudah baru dapat mendapatkan amanah dari warga Surabaya, itu menjadi kendala, tetapi juga seperti yang dikatakan ada pertimbangan politik kalau kemudian dalam bahasa PD Perjuangan ada hak prerogatif Ibu Ketua Umum kalau penugasan sifatnya kepada Ibu Risma, itu nanti akan bergantung pada perkembangan menurut saya seperti apa. Nah, cuma kalau kita lihat petanya, kalau Ibu Risma maju, ini memang ada faktor yang agak menarik ya. Kalau dalam kontestasi pilkada langsung semacam ini, pemilu secara langsung itu faktor kekuatan figur itu menjadi faktor yang sangat menentukan, sangat dominan. Bagaimana kekuatan magnet elektoralnya, bagaimana kekuatan personal brandingnya. Nah, kalau Ibu Risma yang muncul, menurut saya lebih menarik dinamikanya ketika berhadapan dengan Pak Gubernur Petahana Pak Basuki Cahayapurnama dibandingkan nama-nama yang lain, tanpa saya mengurangi rasa hormat peluang kandidat lainnya. Gitu. Kenapa Bang Hanta lebih menarik kalau di head to head dengan Ahok? Menariknya karena Ibu Risma ini dari kekuatan magnet elektoral personalnya itu agak sebangun, ada agak mirip. Pertama misalnya kita lihat keduanya adalah kepala daerah yang dalam persepsi publik dengan segala kekurangannya dianggap kepala daerah yang berprestasi. Berarti bisa membandingkan dua figur yang menarik. Beda ceritanya kalau yang hadir adalah lawannya bukan kepala daerah misalnya gitu. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua,
mungkin berbeda dengan daerah lain, di DKI Jakarta itu membutuhkan pemimpin yang tegas, yang berani, yang memiliki terobosan seperti halnya mengapa salah satunya faktor elektabilitas Pak Ahok sekarang cukup stabil, masih relatif tinggi, faktor itu. Tetapi itu juga dimiliki oleh Ibu Risma. Kita tahu Pak Ahok yang tegas, Ibu Risma juga dalam persepsi publik menurut saya juga tegas, berani, terobosan-terobosan juga banyak. Hampir mirip juga kedua-duanya. Di sana ada bagaimana proses penertiban Doli, di sini ada Kalijodo. Kira-kira gitu, banyak hal yang bisa dibandingkan. Baik. Yang ketiga, silakan. Ya. Silakan Mas. Gimana? Yang ketiga dari segi negatif ratingnya, isu-isu negatif yang ada pada figur Risma hari ini menurut saya relatif minim ya dibandingkan dengan figur-figur yang lainnya. Nah sehingga ditambah lagi kalau kita baca tren-tren hasil survei dari rekan-rekan kita lembaga survei misalnya, tingkat kesukaan, likability dari seorang Risma itu relatif tinggi. Tidak jauh beda, sedikit di atas Pak Basuki malah. Nah ini potensi, sehingga ada semacam wow faktornya, faktor kejutannya ada sedikit dimiliki ketika Ibu Risma yang maju dibandingkan yang lainnya. Meskipun rentang margin elektabilitasnya relatif masih jauh ya menurut saya dengan Pak Ahok sebagai petahana. Tetapi ada waktu, artinya bisa dikatakan ini berpotensi menjadi lawan berat bagi Pak Ahok yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur DKI ketimbang nama-nama lainnya. Meskipun potensi itu ada di Pak Yusril ya dibanding nama-nama lainnya. Tapi Ibu Risma memiliki potensi lebih seksi tanda petik ketika berhadapan dengan Pak Ahok. Tapi kalau saya menyitir Andini yang disampaikan oleh Pak Ahok ini positif. Yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Kalau pilihan-pilihannya adalah orang-orang baik, orang-orang yang terbaik. Tinggal selera masyarakat seperti apa. Kalau menu prasmanan yang berkualitas semua itu kan positif menurut saya. Oke, kalau kita ngomong selera masyarakat Jakarta, begitu yang sudah 2 tahun saat ini ya kalau dipimpin oleh Ahok, kemudian juga mendengar, kalau lebih hanya mendengar prestasi-prestasi dari Ibu Risma di Surabaya, melihat karakter dari warga Jakarta sendiri yang didominasi oleh kelas menengah ya saat ini untuk votersnya begitu, apakah mereka cenderung akan melihat petahana atau justru melihat sesuatu yang baru, terutama ini perempuan begitu, dan didukung oleh parpol? Ya, itu yang menarik. Masing-masing figur punya kelebihan yang hampir mirip, tapi masing-masing juga punya kelemahan. Ibu Risma pasti akan dipertanyakan soal baru beberapa bulan menjadi wali kota Surabaya, lalu menjadi maju misalnya menjadi gubernur DKI dan sebagainya. Tetapi yang menarik dari DKI, seperti yang dikatakan, pemilih kelas menengah ke atasnya, kemudian mesin politik terkait dengan media, sosial medianya itu kan gulirannya luar biasa, tertinggi tentu sebagai ibu kota di seluruh Indonesia, tentu Jakarta tertinggi. Sehingga faktor-faktor itu akan menentukan pemilih-pemilih rasional yang mungkin jumlahnya tidak mayoritas, tetapi dia bisa mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan yang lebih banyak itu, kemudian bisa menggiring opini, menggiring penilaian dan persepsi dan sebagainya. Nah, di titik itu sebenarnya ada positif. Mari kita membedah, kalau misalnya betul-betul ini terjadi ya, PD Perjuangan betul-betul mengusung Ibu Risma. Tinggal kita membandingkan, membuka data-data Surabaya seperti apa di era Bu Risma, bagaimana kemudian DKI kemajuan-kemajuannya dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama, tinggal dibandingkan. Kemudian itu menarik, demokrasi kita lebih maju kalau kemudian yang dinilai adalah kinerjanya, yang dinilai adalah bagaimana dia sudah melakukan apa. Sama-sama satu meskipun di Surabaya, yang satu di DKI. Ketimbang hal-hal di luar substansial, misalnya soal kinerja, soal keberhasilan dia memimpin dan sebagainya. Nah, pemilih, kalau dalam studi perilaku pemilih itu kan ada 3 karakter, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, dan pemilih rasional. Nah, pemilih rasional, konteks Jakarta berbeda dengan daerah lain, ini sangat menentukan. Pemilih rasionalnya mungkin tidak mayoritas, tapi mempengaruhi pemilih psikologis yang sangat terpengaruh pada informasi. Sementara pemilih sosiologis, ada pemilih yang biasanya irasionalitasnya lebih tinggi ketimbang pemilih rasional. Nah, ini menariknya dari Jakarta, kita akan melihat wajah demokrasi pemilu Indonesia, Pilpres itu berada di DKI sebenarnya ketika semua terlibat, kelas menengah, masyarakat terdidik, intelektual berada di sini semua. Nah, Mas Hanta, kalau faktor gender, kemudian faktor ras lah dan agama begitu yang juga mau tidak mau memang menjadi faktor gitu ya untuk bagi pemilih. Itu masih nggak sih berperan penting untuk di Jakarta sendiri ini? Mungkin ada, kita tidak mungkin mengatakan tidak ada, pasti ada, tapi sebesar apa? Cuma tetap kalau saya ingin mengajak kita semua berpikir demokrasi kita ingin berkualitas, ingin maju, tentu mengajak untuk membedah rekam jejak
melihat keberhasilannya. Tetapi konteks Indonesia misalnya, pemilih sosiologis lah yang lebih banyak. Di Jakarta masih ada juga, seperti Andini katakan tadi, soal gender. Kalau terjadi kan ini gubernur pertama, nantinya yang perempuan misalnya, calon gubernur yang berlaga nanti, kalau terpilih misalnya. Pak Basuki Cahayapurnama juga kalau jadi gubernur, meskipun dulu pernah, dari segi minoritas juga ini ujian demokrasi kita. Demokrasi itu yang penting basisnya meritokrasi. Kalau dia berprestasi, dia mampu, dia punya integritas yang baik, dia punya kapabilitas yang baik, memadai, leadership skill yang memadai, itu yang harus kita dorong pada masyarakat. Tetapi betul seperti Andini katakan, realitas masyarakat kita ada yang memilih karena basis kedaerahan, ras, dan lain sebagainya. Gitu. Baik. Oke, terima kasih Mas Hanta Yuda, Sama-sama. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.